Hai Gidruks. What's up? Jadi di sini kita mau bikin siniar. Selamat malam. Hai Citrups, What's up? kembali lagi bersama aku Amelia, Duta Kesit SMP Negeri 12 Semarang. Dan aku Salam dari Krisna Debi dari kelas 9E. Aku Valin Angelica dari kelas 9E. Oke, guys, ini dua narasumber itu gak jauh beda topiknya tentang tips belajar ya. Ngomong-ngomong soal tips belajar, kan mesti kan kalian punya penguasaan sendiri antara bidang akademik sama non akademik. Kalau Salam Mentari itu lebih ke akademik ya. Ya, berarti kamu yang atlet bulu tangkis itu kan ngeri banget ya. Soal belajar itu kan pasti setiap orang nih ya ada gaya atau tips belajar sendiri. Kayak aku sendiri tips belajar sih kayak gaya belajarku sendiri itu kan lebih ke dengerin lagu sambil kayak gerak-gerakin tangan atau apalah. Kalau kalian sendiri itu tips gaya belajarnya apa? Kalau aku sendiri itu kayak belajarnya lebih ke suka dengerin musik. Ya gitu deh. Dan aku juga nggak tipe orang suka yang keramaian gitu. Jadi dengerin musik atau di keheningan. Oh, berarti kalau lagu berarti lebih ke berpower gitu ya? Bisa Atau aja sih, tapi nggak juga. galau gitu? Yes. Apalah. Kalau kamu? Kalau aku sih orang yang kayak belajarnya yang nggak bisa diem, jadi itu belajar tapi sambil gerak-gerakin apa gitu loh, misal kayak belajar sambil apa mainan bolpen kayak gitu, pokoknya nggak bisa diem. Kayak berarti gaya belajar kalian berdua itu gabungan antara gaya belajarku sendiri gitu. Terus soal gaya belajar itu kan pasti ada ciri khas tersendiri juga ya tadi udah disebutkan. Buat Valin sendiri kan pasti kan sekarang lagi sibuk apa Lin? Lomba apa kalau boleh tahu? Lomba lari. Oh, ngeri. Semoga menang ya. Amin. Terus Mentari juga sibuk apa lu? Banyak kok, aku sibuk kepengurusan, aku juga sibuk soal ibadah Padang. Pokoknya aku orang sibuk deh. Oh, rohani situ. Yes. Kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal itu kan kalian pasti punya kesibukan sendiri ya, entah itu latihan lomba atau latihan atlet itu kayak latihan rutin atau pasti kan ada kegiatan tambahan kayak ekstrakurikuler, belum lagi kayak tugas-tugas, apalagi kan kita kelas 9 gitu ya, pasti kan ngejar nilai gitu ya. Kalau soal itu terus aku tuh kepo sama cara kalian membagi waktu antara kegiatan tersebut deh. Kalau dari aku, cara aku ngebagi waktu sama kegiatan aku di luar itu, kan aku memang sering sibuk di luar. Nah, aku prioritaskan dulu apa yang penting. Kayak misalkan dari tugas sekolah juga pasti aku catat biar aku ingat apa-apa aja tugasnya. Dan aku lebih ke orang yang kerjain mau menuju hari H. Dan pokoknya mengerjakan hal yang penting dulu yang ada di depan mata, baru aku ngerjain yang lain. Kalau aku sih ada yang sama kayak Mentari. Terus juga aku kadang tuh ngerjain tugas itu tuh pas hari itu juga. Sebelum mata pelajaran itu pokoknya aku ngerjain. Berarti kayak manusia pada umumnya kan. Ya berarti sama aku juga tipe kalau orang yang kayak valid kerjain tugasnya itu harus hari H sebelum pengumpulan tugas gitu ya. Rajin banget. Oke, yang terakhir nih tentang tujuan belajar efektif kalian menurutmu tuh apa? Tujuannya? Iya, tujuan belajar secara efektif gitu. Kalau dari aku sih tujuannya itu membantu penguasaan diri aja sih, daripada sembrono kan kita ngerjain tugas asal-asalan atau nggak bisa memanage waktu. Jadi kita mengatur tips belajar diri kita sendiri agar lebih efektif dan benar, dan tentunya
membuat diri kita ini jadi orang yang rajin, teratur, disiplin sih. Itu tujuannya. Kalau aku sih sama kayak Mentari. Sama terus ya. Berarti kalian itu Ya kembar kita gitu. ini kembar, betul. Beda muka. Iya, beda bapak. Oke, yang terakhir di tengah kesibukan kalian itu pasti kan kalian ngerasa kayak badan lemes, sakit. Kadang kalian jarang berangkat atau enggak? Kalian tipekan orang jarang. Oke. Kalau misal kayak kalian tuh ada tugas yang buat kalian dispen atau apa, otomatis kan kalian ketinggalan mata pelajaran tersebut tuh. Terus cara kalian biar nggak ketinggalan materi tersebut atau nilai tersebut gitu dengan tanya sama teman. Iya, tugasnya apa hari ini? Terus kalau misal kayak pemahaman tentang materi tersebut nih, misal kayak materi tentang bahasa Indonesia udah sampai yang teks rekon, ya kamu sendiri tuh belum tahu tentang itu tuh. Jadi kalian mempelajarinya secara mandiri atau ditanyakan langsung pada guru? Kalau aku sih dua-duanya. Misal kalau aku mempelajari, pertama aku pelajari dulu sendiri. Kalau misalkan aku kurang mengerti, aku bisa tanya lagi dengan guru yang mengampu materi tersebut. Mengerti atau enggaknya itu juga tergantung diri aku, karena itu resiko karena aku tidak masuk di pelajaran tersebut. Kalau aku sih jarang nanya ke guru, lebihnya ke baca buku gitu. Buat tanya guru tuh kayak gimana gitu loh kalau aku. Ya apalagi gurunya kalau misal kalau ya killer gitu kan, kayak kita tuh kadang takut buat tanya tersebut gitu, mesti kayak langsung dimarahin atau space. Enggak mau minum dulu. Gaus. Enggak. Oke, berarti udah ya apa podcastnya kita sekarang. Oke, sekian dulu ya guys podcast kita hari ini tentang tips belajar dari Mentari. Kalian Oke, see you next time guys. Bye. Hai, gitu. Well,